Udah tuh. Oke. Tanah ini tidak dijual, kau dan aku boleh menggunakan semua yang ada di muka bumi. Diteruskan anak kita nanti, bukan kamu, bukan aku, bukan untuk sendiri yang berhak menguasai semua. Kamu di Salatiga nggak pernah bercanda ya? No. Kan bos. Mereka nyusul nggak? Enggak. Ya, nggak ada yang apa namanya? Oke. Nggak bisa. No. Enggak, SPI-nya udah bubar, tinggal kepalnya. Tinggal kepala. Mm-mm. Berarti namanya sekarang kepala doang, bukan SPI. Tetap pakai SPI. SPI-nya nggak dibuang sebagai ini barangkali kenang-kenangan gitu. Souvenir lah ya. Souvenir. Pengingat, jangan Ingat, kenangan. ya sejenis itulah. Itu dari tahun kapan Bang Rudi? Kalau kepala SPI itu dari tahun 2001. 2001. 2001 aku di kepala SPI 2002. Sebelumnya siapa? Sebelumnya wah, ada kepala SPI sampai sekarang ganti-ganti terus. Ganti-ganti terus soalnya. Yang tetap sampai sekarang adalah si Tole, aku, Jonathan, ya Iksan, cowok-cowok. Lagu apa sih? Kita kepal itu membawa lagu-lagu sendiri, kita bikin lagu sendiri. Kita ya sebenarnya kita di lagu-lagu kita tuh bercerita tentang apa yang kita alami ya, yang kita rasakan gitu ya. Aku, nanti kawan kita, si Iksan misalnya, Tetole itu nanti kita karyakan, kita jadikan lagu gitu. Paling tidak ada hal-hal baru yang bisa tercipta untuk bisa kita nikmati gitu kan. Tidak hanya kita, generasi setelah kita, mereka bisa menikmati itu, syukur-syukur mereka mempunyai ide kreativitas dan bisa mengembangkannya kembali gitu kan. Mungkin seperti itulah, muluk-muluk ya. Harapannya khususnya ke generasi muda ya, tetap berkreasi gitu kan, tetap jangan khawatir untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan, apa yang dipikirkan gitu kan, tetap disuarakan lewat kreativitas masing-masing gitu, apapun bentuknya, mau itu seni musik atau teater atau apapun itu, sepanjang itu adalah untuk menyuarakan kegelisahan kita gitu kan, ya disampaikanlah itu. Karena kalau bukan kita yang menyampaikan kegelisahan kita, siapa lagi gitu. Orang lain belum tentu mempunyai kegelisahan yang sama gitu ya. Jadi sampaikanlah sekreativitas mungkin. Kupikir seperti itu. Mungkin mereka juga lagi nyari formula untuk waktu itu teman-teman UKM musik yang datang. Iya. Lagi nyari formula untuk Kita sih nggak pernah. Aku lagi ngurus-ngurus. Beda-beda kegiatannya, nggak satu kegiatan dikeroyokin banget gitu. apa aja? Macam-macam, ada yang sebelah itu kan ada Isrol juga media legal. Ya ada workshop. Terus ada yang kita ada studio desain juga, ada yang ngerjain desain. Terus ada studio tatonya Iam. Terus ada apa lagi sih, banyak ya. Coba. Kemarin terakhir ada pameran. Terakhir pameran kolase.
teman-teman siapapun dari daerah manapun untuk riset gitu di sini. Bisa apa? Ya apapun yang kalian kerjakan terus Oh, mungkin bisa diduplikasi sama mereka. Oh bisa. 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 Pernah kejadian. Tanya Pernah kejadian. Pernah kejadian. Karena Kalau ada riset- yang diduplikasi ya, yang Iya. diduplikasi itu terakhir itu ada kawan dari mana Ruang Digul itu akhirnya bikin mereka. Medan ya. Medan, iya Ada ada. Ini bukan kawan-kawan. riset ya? Dekil. Ah, House. Dekil. House, ya. Tisa yang sih. Ya, Aku bisa. nggak di sini kayaknya. Tisa ya, Tisa kalau nggak salah ya, dia maksudnya dia datang ke sini buat ya mungkin tertarik dengan ruang Gulma, terus akhirnya punya inisiasi buat ruang yang sama kayak gitu. Asik. Nah, Kalian sadar gak Mbak Mas? Ada kamera bikin di orang sana. yang bikin orang tertarik sama ruang Gulma menurut kalian apa? apa yang bikin Biasanya orang- aku sadar kalau aku lagi ngaca di kamar mandi. Asik. Gitu, nggak ngaca, Kak. Aku bingung jawab-jawab kayak gitu soalnya. Enggak, kita juga enggak sadar. Kita jarang sadar. baru hari ini kita sadar. Nyobain minuman nggak? Salah. Iya. Mm-mm. Nggak tahu kayak ya Ya syukur-syukur. ada terus aja gitu ya. Mm. Enggak, besok Senin ada juga kawan-kawan dari Sulawesi datang ke sini mau tahu soal bagaimana buat perpus kayak gitu-gitu. Ya. Info yang aku dengar Jogja itu laboratorium. Laboratorium yang banyak yang gagal. Ya, maksudnya kalau kayak Gulma sendiri sih sebenarnya kita tuh punya program ya sebenarnya kayak misalnya ya nama ini kan ruang ini memang ruang Gulma ini dibikin memang buat ruang bareng kayak gitu loh. Ruang bareng yang memediasi teman-teman yang punya bukan kerja sih, maksudnya yang punya keinginan misalnya kayak bentur kayak gitu loh kan kadang-kadang kan mungkin kalau buat band yang masih indie itu akan susah buat cari venue atau segala macam, buat transportasi dan segala macam susah, cari venue susah. Nah, kita memfasilitasi ya hal yang kayak gitu, tapi dengan catatan ya garapnya bareng-bareng. Misalnya kita kan punya alat band tuh misalnya. Nah, bukan serta-merta oh Mas kami bisa nggak main di Gulma, bisa terus datang pengennya udah disettingin aja, enggak kayak gitu ya. Kita memang bareng-bareng, bersih tempatnya bareng-bareng, nyiapin alatnya juga bareng-bareng yang kayak gitu. Tapi nggak melulu cuman musik kayak gitu. Kita juga punya galeri yang memang nggak gede tapi bisa dipakai juga buat pameran kayak gitu loh. Beberapa pakai buat pameran, misalnya ada anak teman-teman dari ISI, ada tugas akhir yang terakhir tuh ada yang kayak gitu sebelum pandemi, tugas akhir terus kemudian butuh tempat buat pameran kayak gitu loh ya, bisa dipakai kayak gitu ya. Kayak gitu tadi dengan catatannya kita jaga bareng-bareng ya, settingnya bareng-bareng kayak gitu. Kalaupun ada urunan apa itu masih bisa dinegosiasiin kayak gitu. Enggak, pokoknya di tempat ini enggak melulu duit sih kalau menurutku kayak gitu loh. Yang mau disenggol sebenarnya di situ bagian itunya. Kayak tadi kalau aku mah kepikirannya kalau yang sampai kapan kita mau kayak gini itu. Ya tadi bener sih nggak ngerti juga, karena kalau bisa sampai kapanpun ya bisa. Dan lucu loh sebenarnya kayak Yaya aja misalnya. Yaya itu kan dulu dia kerja kantoran ya, yang akhirnya memutuskan keluar dan memilih freelance seperti yang Tapi lain. dulu aku freelance juga enggak ya. Nah ada kayak gitu, karena ternyata dengan cara hidup seperti ini pun maksudnya nggak ada keterikatan, kita nggak punya bos bos lah ini ya, ternyata kita bisa hidup masih bisa survive. Nah, tanah yang luas ini juga sempat kita manfaatin dulu buat kebun kolektif kayak gitu. Jadi jadi kita ada 3 kolektif waktu itu. Jadi nanam. Jadi waktu itu kita misalnya tertarik dengan permaculture waktu itu kan. Jadi kita belajar nanam, belajar bikin kompos ya dari pekarangan ini. Itu tapi sebelum Covid kayak gitu. Nanti kita gantian ke kebun orang lain. Jadi tenaganya lebih banyak. Jadi di hari Minggu itu terjadwal itu waktu itu ada Gulmi terus ada yang berkebun gitu loh. Nah, jadi misalnya nanti di hari Minggu pertama itu nanti teman-teman kolektif itu akan semua ke sini buat garap kebun di sini. Minggu selanjutnya akan pindah lagi ke kolektif mereka gitu loh. Kita garap hal yang sama kayak gitu. Nanti kalau udah panen bisa dimanfaatin sama warga sekitar kolektif ini ya, misalnya sayur ya, warga depan tuh bisa metiin aja, nggak harus bebas izin. Ya. Kayak gitulah, memang yang kita organik aja, maksudnya tidak pernah terpikirkan bahwa ada yang antusias mau datang dari Jakarta cuman untuk melihat ruang Gulma itu apa, dan itu sekolah kayak gitu loh maksudku. Itu
berapa kali ya buat ada juga dari Surabaya pernah juga Universitas gitu. yang mahal banget itu Ciputra. Ciputra, Surabaya datang sini. sini. Terus ya kita kalau ke Ciputra minggu. Ya ada hal yang kayak gitu lah yang Lantainya terjadi. karpet coy. Ternyata mereka kesini malah dan akhirnya ya apa sih kayak mungkin mereka juga tadinya
Panti Asuhan Bina Siri ini adalah panti asuhan yang beralamat di Komplek Balai Desa Sendang Sari Pajangan, Bantul. Nah, panti asuhan kami ini adalah panti asuhan yang khusus mengelola anak-anak berkebutuhan khusus, anak ABK, atau bisa disebut dengan dalam ilmu pendidikan disebut dengan anak-anak difabel. Jumlah dari anak panti kami ada 38 anak dengan pengasuh 9 orang. Kemudian keterbatasan dari anak-anak kami ini ada anak tunanetra, yaitu anak yang keterbatasan daya penglihatan, dia tidak bisa melihat secara optimal. Tetapi walaupun anak tunanetra itu ternyata kalau kita bina dengan penuh kesabaran, kita bina dengan penuh keikhlasan kami, dengan hati kami, ternyata mereka walaupun tunanetra dia juga mempunyai potensi, dan potensi itu juga bisa dikembangkan, bahkan bisa ditujukan kepada orang lain. Memang kami sampaikan bahwa anak yang ada di panti ini memang semuanya anak difabel, dan juga kebanyakan sudah tidak punya orang tua. Kemudian tetapi kami berpikir setiap manusia, setiap anak pasti dia punya potensi. Dan termasuk anak yang ada di panti kami, walaupun mereka difabel, kami yakin dia tetap punya potensi. Dan itu tugas kami, tugas kita semua juga ya, terutama tugas kami yang ada di panti. Kami sudah berniat untuk membina anak kami semaksimal mungkin, dan kami juga nggak mau pembinaan di panti ini anak hanya makan tidur, enggak, itu namanya bukan pembinaan, tapi nanti malah anak tidak bisa mandiri. Kami berusaha semaksimal mungkin, kunci kami anak bisa mandiri. Bagaimana cara kami agar anak bisa mandiri? Keterampilan yang kami unggulkan, itu keterampilan. Walaupun di samping tadi pembinaan masalah bina diri ya, tapi yang untuk anak nanti bisa hidup adalah keterampilan. Mimpi Ibu buat ini apa? Memang gini ya Mbak ya, memang anak-anak yang ada di panti ini itu memang selain mereka difabel, mereka juga sudah tidak punya orang tua. Kebanyakan tidak punya orang tua, sehingga anak-anak di sini memang merindukan seorang ibu. Bagi yang tidak punya ibu, yang ibunya sudah meninggal, dia memang merindukan seorang ibu. Sehingga dengan kehadiran kami di sini, memang dia menganggap itu ibu saya tuh ibunya dari anak-anak. Memang tiap hari memang itu anak saya, dan anak mengakui saya ibunya dari anak-anak, mas itu. Dan juga kadang misalnya sini enggak ada yang tidak punya bapak, ada tamu yang datang, oh itu bapaknya anak-anak kok. Iya Bu, itu bapak saya. Iya, anak-anak itu punya orang tua kok, itu ibunya saya, itu bapaknya juga ada. Dia menganggap itu, sehingga dia dia merasa tidak seorang diri, dia merasa tidak kesulitan. Oh saya hidup ini juga masih punya orang tua kok, itu ibu saya, itu bapak saya ada. Karena kadang masyarakat belum tentu menerima ya Mbak keberadaan dari anak kami. Kami kadang masih dipandang sebelah mata, dipandang kami nggak bisa apa-apa. Kadang ada yang memandang wong edan dan sebagainya, itu masih banyak beranggapan seperti itu. Tapi kan itu beda, orang gila dengan anak difabel kan beda. Ya, dan itu kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami itu walaupun difabel kami itu bisa, dan keterbatasan bukan hambatan. Nah, sehingga kadang di kampung itu ada peringatan 17-an. Kami matur Pak Duko, apakah kami diperkenankan apabila anak panti kami itu tampil di sela-sela kegiatan peringatan 17-an. Dan juga masyarakat sih sangat mendukung. Sekarang Pak Duko bagus sekali dengan kami. Ya Bu, silahkan. Ya, kami tampil di peringatan 17-an itu. Dan masyarakat yang nonton kan tahu, oh ternyata anak panti, anak difabel itu juga bisa berteman ini. Akhirnya dia mengakui, oh ternyata anak saya itu juga tidak apa yang kita bayangkan, dia nggak bisa apa-apa, ternyata dia juga punya kemampuan. Nah, iya, akhirnya sekarang
dapat warisan. Si Mimin tetap menawan. Si Mimin tak dapat warisan. Si Mimin tetap menawan. Mimin keluar dari kamarnya, minta meluap dengan marah-marah. Kita bukan saudara. Minta anak tunggal juragan kaya, harta adalah